Tuhan, kami mau sambut Engkau ya Tuhan. Sambut Engkau Tuhan, hadir dalam pribadi kami Tuhan. Biar sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Ya firman-Mu ini tertanam, termeterai Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biar apapun perjalanan kami tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai kami di dalam setiap waktu, di dalam setiap menit, dan di dalam setiap detik Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Roh-Mu yang kuat Tuhan, mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan itu adalah dari-Mu Tuhan. Biarlah kami mendengar Tuhan, roh kami dibangun Tuhan. Kami minta semua yang tepat seperti yang Tuhan mau Tuhan. Kami mau terima Tuhan firman-Mu ini. Kau juga urapi semua Tuhan yang mendengar streaming di rumah-rumah Tuhan. Bahkan yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri Tuhan. Biar firman yang difirmankan itu termeterai Tuhan. Kami percaya apa yang disampaikan itu tidak begitu saja, tapi itu tertanam Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara kasih Tuhan. Buat saudara-saudara yang ada di rumah-rumah, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera dari Bapa senantiasa menyertai kita. Saudara, hari ini saya ingin membagi sebuah sharing, pengajaran tentang hope. Hope itu apa? Saudara dan saya tahu itu adalah pengharapan. Dan lalu pengharapan itu apa? Saudara, kita akan belajar bersama-sama. Kita lihat di Roma 8 ayat 24 sampai 25. Ayat 8 ayat 24 sampai 25. Saya akan bacakan buat saudara. Sudah ketemu Roma 8 ayat 24 sampai 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Sering kita katakan pengharapan untuk keselamatan, pengharapan diselamatkan, pengharapan diangkat Tuhan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah saudara, kita akan belajar sebuah pengharapan, apapun itu pengharapan, itu butuh namanya ketekunan. Dan itu butuh sebuah proses menantikannya. Hari-hari ini saudara, begitu banyak orang, baik yang di dalam Tuhan, ada yang di luar Tuhan. Hari-hari ini dengan keadaan situasi krisis, keadaan goncangan di dunia ini, banyak orang kehilangan apa namanya hope, pengharapan. Sehingga kebalikan pengharapan itu adalah apa? Putus asa. Oke? Patah semangat, kehilangan gairah. Nah saudara, ketika saya mempersiapkan firman ini, saya siapkan terus berhari-hari, saya memperlengkapin. Tiba Jumat malam sampai subuh, Sabtu subuh, tepatnya sekitar jam 1 pagi, catatan di laptop saya 8 halaman. Komputer saya sempat hang, saya udah oke. Ya komputer canggih. Ya, tadi tanya, ini canggih komputer saya, tipis gak sampai setengah kilo. Jadi yang terbaru itu bisa hang. Selesai saya tidur. Besok pagi saya dapat inspirasi dari Roh Kudus untuk menambah ini, nambah itu. Ketika saya buka blank semua, habis semua, saya ingin nangis. Hasil kerja berhari-hari itu, ya rasanya mau nangis ke siapa? Ketika saya saat teduh, saya tetap masuk, saya itu peduli amat. Saya teduh, Roh Kudus jelas katakan,
do you still have a hope? Adakah engkau masih miliki sebuah pengharapan? Saya bilang, Tuhan, berikan aku kekuatan. Aku mulai Sabtu saya punya jadwal Zoom dengan beberapa usaha bisnis saya sampai jam 2 siang. Saya nggak punya waktu. Dengan 3-4 hari persiapan harus dalam waktu sekian. Saya, Tuhan, berikan aku, remind me, apa poin-poin yang Tuhan pernah taruh dalam saya. Saya mulai susun. Tapi puji Tuhan, saudara, within 3 hours saya susun kembali semua jauh lebih baik. Nah saudara, saya mau sampaikan, seringkali kita ini dalam perjalanan hidup, kita hadapin jalan buntu, kita hadapin beberapa kekecewaan, kita hadapin berbagai persoalan. Di dalam bahasa Yunani, apa namanya hope? Hope dalam bahasa Yunani itu bicara elpis. Elpis itu artinya menantikan yang baik. Menantikan sesuatu yang akan datang, tapi sesuatu yang baik. Ya, yang baik bukan yang nggak baik. Apa yang saudara dan saya harapkan, pasti ada sesuatu yang besar, sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita terima hari-hari ini. Di dalam bahasa Ibrani, saya coba meneliti. Ibrani katakan adalah mitzvah. Mitzvah itu artinya sangat menantikan. Tadi itu menantikan yang baik, ini sangat menantikan, ditekankan adalah sangat. A deep desire. Sesungguhnya sangat rindu. Seperti rusa rindu akan sungai, demikian jiwaku rindu akan hadirat Tuhan. Itu rindu, deep desire. Itu namanya hope. Di dalam bahasa Ibrani ada 2 arti. Satu ini, menantikan dengan sangat. Yang kedua adalah mengumpulkan. Nah, saya bingung ini mengumpulkan apa artinya kalau hope ini. Rupanya saudara kalau lihat di Filipi 4 ayat 8, di sana dikatakan, pikirkanlah semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ya, pikirkanlah, itu diterjemah dalam bahasa Ibrani adalah mengumpulkan. Itu ada terkandung engkau dan saya harus memiliki deep desire. Untuk apa? Untuk melakukan, untuk memiliki apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil. Harus senantiasa kita berharap hidup kita bisa diimpartasikan, bisa mengaplikasikan apa yang di dalam firman Filipi 4 ayat 8 ini. Next, saudara. Apakah pengharapan sama dengan keinginan? Kita tahu, aku berharap dengan aku berkeinginan. Nah saudara, ini ada sangat berbeda. Orang yang punya berkeinginan itu adalah mengharapkan segala sesuatu yang hanya bersifat singkat. Tahu ya, bersifat singkat. Ada sesuatu yang belum tentu itu adalah baik adanya. Itu berkaitan dengan hawa nafsu kita, keinginan kita, jiwa kita. Itu berbicara mengenai keinginan. Keinginan itu ketiga adalah bisa berubah-ubah. Lain halnya dengan hope, pengharapan. Saya berikan saudara dan saya itu pengertian dulu. Pengharapan itu adalah sesuatu yang bersifat jangka panjang. Long time. Itu jangka panjang. Keinginan itu jangka pendek. Dan pengharapan itu adalah sesuatu yang besar. Sesuatu yang indah. Sesuatu yang baik. Untuk namanya kita katakan tomorrow will be better. Nah, besok lebih baik. Apa yang lebih baik? Kita punya sebuah mimpi. Kita punya sebuah cita-cita. Itu apa yang kita yakinin. Itu kita rindukan. Itu terjadi. Maybe itu next year. Maybe 5 years. Maybe 10 years untuk anak-anak kita. Kita pengharapan. Itu suatu jangka panjang. Saya percaya saudara-saudara kita semua sejak kita remaja, sejak kita menanjak dewasa, semua kita mempunyai sebuah, kita katakan namanya dream. Dream itu adalah, dream is a dream. Kadang-kadang pengharapan itu adalah step yang lebih nyata. Nah saudara, apakah pengharapan sama dengan cita-cita? Sama dengan mimpi?
Saya kata pengharapan itu adalah bagian dari cita-cita. Next. Apakah pengharapan sama dengan iman? Kan tipis ya sama iman. Pengharapan itu adalah bagian. Tahu bagiannya? Portion. Bagian daripada iman. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan kita. Kalau seorang saya punya sebuah pengharapan yang ditaruh di dalam keyakinan percaya kepada Tuhan, maka itulah adalah awal sebuah embrio dari sebuah iman. Nah saudara, hubungan iman dan pengharapan adalah pengharapan tidak bisa berdiri sendiri. He cannot stand alone. Pengharapan itu adalah bagian dan sangat terkait dengan sebuah namanya keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan itu adalah sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita yakin itu pasti akan datang kepada saya. Apa yang terbaik yang Tuhan berancangkan dalam hidupku di masa depan, I'm not worried. Saya tidak usah khawatir bahwa anak cucuku itu akan perkasa. Kalau aku hidup dengan track, dengan jalurnya Tuhan, maka janji Tuhan itu ya, aku yakin dan percaya. Itu namanya iman. Jadi pengharapan tidak bisa stand alone, berdiri sendiri. Saudara kasih Tuhan, next. Makna sebuah pengharapan. Apa yang terkandung dalam sebuah pengharapan? Orang di dalam Tuhan maupun orang di luar Tuhan, semua punya namanya sebuah pengharapan, sebuah hope. Hanya berbeda, nanti saya akan bawa saudara lebih lanjut lagi. Ada perbedaan yang sangat nyata. Orang yang di dalam Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan sama-sama punya sebuah hope. Orang besar, orang kecil, orang latar belakang apapun juga punya namanya sebuah hope. Saudara sampai di sini bisa ikutin ya. Setiap manusia hidup, dia punya gairah itu karena sebuah harapan. Bila mana seorang manusia tidak punya ataupun kehilangan sebuah pengharapan, maka sama dengan dia hidup tanpa jiwa dan raga. Firman Tuhan dengan baik katakan, Pengkhotbah 9 ayat 4. Videotron ada, saudara-saudara di rumah mungkin nggak usah buka. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup pasti mempunyai harapan. Ini firman Tuhan ya. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Kita tahu kalau anjing menggonggong, sekali singa mengaum, anjing ini kocar-kacir. Pasti hilang, tidak punya power. Tapi kalau singa mengaum luar biasa. Tapi kalau singa itu mati, anjing itu bisa menggonggong. Lebih galak, lebih gagah daripada seekor singa yang mati. Artinya apa? Artinya saudara hidup, saudara saya hidup. Kalau engkau punya sebuah pengharapan, you have inside power. Engkau dan saya punya sebuah power yang luar biasa. Potensi manusia itu bisa keluar kalau dengan sebuah kegairahan. Sering kita katakan, saudara saya ikut Tuhan harus punya namanya kegairahan cinta. If you lost namanya gairah itu, inside power, maka kita namanya orang percaya suam-suam kuku. Halo, sampai sini oke? Lebih lanjut ya. Itu draftnya 8 halaman, saudara. Saya cepat aja. Definisi harapan sesuai Alkitab. Di luar Alkitab, saudara bisa lihat deh. Namanya orang motivator, seminar, banyak. What is the meaning, the real meaning of a hope? H-O-P-E. Tapi saya katakan sesuai Alkitab. Alkitab sendiri dikatakan tadi kita di Roma 8 ayat 24 sampai 25 kita sudah baca. Pengharapan itu sendiri ada yang berkenaan. Tetap Alkitab kata berkenaan dengan yang masa depan. Tuhan merancangkan segala sesuatu indah pada waktunya. Rancangan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku itu adalah bukan kecelakaan, tapi memberikan engkau dan saya masa depan yang penuh pengharapan. Halo? Dalam bahasa Mandarin bagus dikatakan, 我要赐给你福气. Masa depan Tuhan berikan engkau dan saya itu hoki. Baca bahasa Mandarinnya. 我要赐给你, aku akan berikan engkau 福气. 福气 itu hoki. Hoki itu the good luck.
Saudara saya hidup berjalan bersama Tuhan. Kita punya pengharapan yang luar biasa dari Tuhan. Ayo yakinkan itu. Jangan sampai hari ini kita mendengar, aku gak gereja mana, gak Tuhan mana. Ada. Apalagi jadi seberang sana, ya loh. Jadi pengajar lagi. Waduh, saya bilang udah salah keliru jalannya. Oke? Yang ngerti-ngerti lah saudara. Yang kedua saudara, pengharapan sesuai Alkitabiah itu adalah sesuatu yang pasti di dalam hati orang percaya. Itu sebuah benih yang solid. Benih itu turun, itu menjadi sebuah keyakinan yang kokoh. Tidak bisa digoyangkan oleh apapun juga. Landasan dasar, itu pengharapan kita menjadi sebuah prinsip hidup. Sebuah destiny kita yang kita mau capai, tidak tergoyahkan. Sekali Yesus, pasti Yesus. Itulah pengharapan kita yang kedua. Yang ketiga saudara, pengharapan sesuai Alkitab itu adalah bahwa itu pengharapan tidak bisa lepas dari namanya iman yang kokoh. Ada pilar. Pilar untuk sebuah pengharapan itu tetap kokoh, itu adalah iman. Iman itu dasar dari pendengaran akan firman yang diurapi Kristus. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. So perhatikan di sini ada perkataan dua kata, pengharapan. Sumber pengharapan sama satu lagi kekuatan Roh Kudus yang akan berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Nah saudara, ini Tuhan mau saudara saya ada sebuah proses. Pengharapan saudara saya harus bersumber ke siapa? Bersumber kepada firman kebenaran, kepada pribadi Tuhan, kepada Tuhan yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Maka engkau harap sesuatu yang kemustahilan itu dengan roh kemustahilan, yaitu Tuhan, maka itu akan terjadi sesuai imanmu dan imanku. Saudara yang keempat, dengan cepat saudara ya, percaya pada Tuhan bahwa di dalam pengharapan dalam sesuai Alkitab itu ada kepastian dan ada sebuah pengharapan. Apa menjadi kolerasi percaya dan berharap? Kolerasi ini adalah hubungan. Related apa ini? Kita akan lihat pemazmur katakan di Mazmur 146 ayat ketiga. Di sini ada dua perkataan, percaya dan pengharapan. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Oke? Dikatakan jangan percaya. Don't believe it. Don't trust. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Sampai di sini saudara, jangan menaruh pengharapanmu kepada manusia. Oke? Firman Tuhan katakan pengharapan yang benar adalah pengharapan jangan disandarkan kepada manusia. Sebab firman Tuhan lain katakan, terkutuklah orang yang berharap, yang menaruh pengharapannya kepada kekuatan manusia. Oke, ini masih intro saudara yang mengenai pengharapan. Jadi saudara clear benar pengharapan itu apa. Nah saudara lanjut ayat kelima. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Taruhlah pengharapan kita kepada sumber, bukan manusia ya, sumber penolong kita, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Nah Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, ini sangat amat prinsip. Jangan banyak anak-anak muda itu kehilangan namanya hopeless. Dia bilang, wah udah hopeless. Kadangkala kita kena kebijakan, polisi maupun peraturan dalam usaha bisnis kita, berbagai aspek hidup kita. Kadang-kadang kita merasakan hopeless, sudah rasanya pintu tertutup. Firman Tuhan katakan jangan taruh itu kepada raja-raja dan bangsawan sekalipun yang punya kuasa, yang berdaulat atas. Udah jangan taruh, jangan lihat itu, karena itu kalau mati dia kembali jadi tanah. Taruhlah kepada sumber penolong kita, yaitu Allah Yahweh, yaitu Tuhan Allah Jehovah. Dia Allah Jehovah Jireh, dia Allah Jehovah Shammah, dia Allah Jehovah Shikinu, kebenaran yang membela kita. Dia Allah Jehovah Rafa, dia yang menyembuhkan kita. Oke?
Seterusnya, ayat ke-6. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Waduh, ini maha besar, maha kaya, maha pencipta ya. Yang tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kembali sekali lagi, firman Tuhan katakan, pengharapan engkau dan saya dan anak-anak kita ajarin, haraplah kepada Bapa di surga. Papamu di bumi itu ada batasannya, ada limitation. Tapi kalau engkau bersandar kepada Bapa di surga, Ayah di surga, Bapa di surga, maka Dia sebagai pencipta yang memiliki langit dan bumi serta segala isinya, Dia mampu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia Tuhan yang tidak pernah kekurangan limit, tetapi Dia Tuhan yang terus berkelebihan, berkelimpahan. Maka berharap kepada Dia. Papamu yang di dunia tahu memberikan yang baik, bukankah Bapakmu di surga lebih dari Bapak di dunia? Itu tanamkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada orang-orang yang kita cintai, baik suami maupun baik istri. Saudara kasih Tuhan, selanjutnya sesuai Alkitab, pengharapan pada Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Sebab kenapa? Karena kasih Tuhan telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya loncat lagi, Yesaya 29 ayat 23b, yang B. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Saudara, dalam kehidupan, kapan seseorang itu terjadi kehilangan namanya pengharapan? Ketika dia mengalami kesusahan, penderitaan, pergumulan, sesuatu persoalan yang berat. Mungkin itu adalah dakwaan, tuduhan iblis melalui orang sekeliling kita. Percuma kamu lihat latar belakangmu, kamu lihat pendidikanmu, kamu lihat apa yang kamu punya, kamu ini orang yang waduh dibanding ini gak punya apa-apa. Itu tuduhan iblis itu masuk, kamu lihat, dengar. Ketika kamu lihat orang berhasil, timbul hati yang iri, timbul hati yang marah. Ini lama-lama orang itu jadi sebuah statik. Tahu statiknya? Ya, berdiri di sana, bercanda di tempat aja. Tidak ada sebuah terobosan dalam hidupnya. Mimpi pun nggak berani, berharap pun tidak berani. Saya melihat anak-anak muda yang begituan nggak sedikit. Oleh sebab itu, kalau ada saya membina anak-anak muda, I always senantiasa, saya ini orang yang suka belajar. Sampai hari ini belajar. Saya bisa belajar dengan para pengkhotbah, aliran, berbagai aliran. Shaolin Pai, yang jurus Butong Pai, gak apa-apa, saya ambil yang baik. Saya belajar. Saya kemarin ngomong dengan seorang teman, seorang pengusaha yang sangat berhasil. Malam telepon saya, ya agak konseling, pokoknya mengeluh. Ya, jadi dia bilang, waduh Pak, besok lu live streaming, orangnya begini, begitu, hamba tua begini. Wah, lo begini, bohongin Pak, ini kasih kirim saya. Wah Pak, yang hamba tua ini begini. Saya bilang, aduh Pak, pokoknya kita belajar aja. Kita ini gak sempurna. Kita ini tetap berharap kita disempurnakan Tuhan. Kita tetap berharap kita terus menerima yang baik. Siapapun dia hamba Tuhan, siapapun latar belakang alirannya, selama itu membangun iman saya, selama membangun akan keintiman saya bersama Tuhan, selama menggairahkan cintaku kepada Tuhan, it is good, it is the best for me. Udah, saudara, saya katakan saudara, saya juga lihat orang-orang itu, karena dalam arti kata dia orang yang romantis. Ketika romantisnya hilang, dia kecewa. Seperti layang-layang putus. Saya katakan, seseorang kalau kehilangan hope, kehilangan pengharapan, seorang anak muda-mudi itu kehilangan hope ketika dia kegairahannya dengan pasangan kekasihnya itu putus, sampai udah gak ada gairah hidup lagi. Akhirnya apa? Bunuh diri. Seseorang pengusaha ketika ada badai ekonomi datang menerpa di bursa efek saham, dia bunuh diri. Dan saudara itu ketahuilah, ketika orang kehilangan hope, orang akan kehilangan jiwa dan raganya, akan kehilangan
jati dirinya. Nah, saudara kasih Tuhan, biar kita belajar bagaimana hope itu sangat penting. Oke, saya lebih lanjut. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Mengapa mereka itu tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Padahal Tuhan, bukankah Tuhan sanggup menjamin mereka ketika mereka dipimpin oleh Musa keluar dari tanah perbudakan? Bukankah tangan Tuhan tidak kurang panjang atau tidak kurang kuat untuk menjamin, memaksakan kehendaknya untuk bawa mereka masuk ke tanah Kanaan? Saya katakan, one of the points, satu poin di dalam itu, mereka kehilangan pengharapan. Orang yang punya pengharapan, maka orang itu akan berjuang. Kita lihat, orang dunia tahu apa itu namanya hope. Kita tahu Jack Ma. Tahu Jack Ma? Alibaba. Kita dengar begitu banyak dia cerita. Dia anak petani, sangat sederhana. Orang nggak punya latar belakang apapun juga, tapi he has a hope. Dia ditolak ngelamar kerja, dia ditolak untuk sekolah, dia ditolak untuk university. Itu bukan sekali, puluhan kali. Selama orang punya hope, maka orang itu punya greget, orang punya gairah. Dia akan kejar itu hope, pengharapan itu. Saudara tahu namanya ada seorang anak usia 16 tahun bersama ibunya dari Ukraina pindah ke Amerika. Namanya Joan Kwang. Saudara, dia di sana ibunya harus cuci baju sebagai imigran ke Amerika. Dia terus bantu mamanya, nggak punya uang sekolah. Satu hari dia otodidak, dia baca koran-koran bekas. He still has a hope. Dia punya hope, dia belajar. Saudara, singkat cerita, semakin ajak dewasa, dia diterima di St. Jose University. Tetapi gak lama, karena gak punya uang, dia harus drop out. Mamanya sakit, ginjal, harus cuci darah, gak punya uang. Dengan biasa mereka makan dengan jatah dari pemerintah, pengobatan dari pemerintah. Singkat cerita, mamanya meninggal. Dia kerja dari bekas-bekas koran, buku-buku, dia belajar komputer. Tidak punya pernah ada komputer, tapi belajar komputer. Itu ajaib. Dia betapa gigih itu. Mamanya cuma tanam satu, pray and pray, for you are nothing, to God is have the everything. Ajarin sebuah kebenaran. Pengharapan ditaruh di dalam Tuhan. Dia berdoa dan berdoa. Dia kerja akhirnya diterima sebagai seorang pekerja program asisten aja karena gak punya titel di Yahoo selama 10 tahun. Dia kenal namanya Brick Eaton, seorang teman. Dua orang ini akhirnya singkat cerita mereka keluar dari Yahoo dengan sebuah alasan. Keluar, mereka ngelamar ke Facebook. Perhitungan mereka keliru. Mereka ditolak. Mereka janji ke Facebook akan bikin sebuah program yang bagus, sebuah aplikasi yang bagus. Facebook tetap tolak. 2 years later, 2 tahun kemudian, Yon Koam bersama Brick Eaton itu berdua di sebuah small village, sebuah gudang kecil. Mereka bikin sebuah program. Akhirnya program itu dibeli oleh Facebook 250 triliun. Kalau saya udah kuruskan 250 triliun itu nilainya program itu. Kalau Facebook yang dulu dia tawarin, aku terima saya lah, saya akan bikin satu program begini-begini. Dia punya sebuah pengharapan, sebuah mimpi, sebuah gambaran. Facebook gak mau. Tapi 2 tahun kemudian Facebook beli 250 triliun. Apa program itu? Itu namanya WhatsApp. Saudara pakai WhatsApp itu dari anak Ukraina. Ada seorang namanya Stephen. Dia di Inggris. Dia cari makan susah. Dia anak migran ya. Migran ya, bahasa Inggrisnya migran, oke? Jadi dia gak punya uang untuk makan. Bukan migran sakit kepala. Ini bahasa Inggris. Jadi saudara gak punya uang untuk makan, dia setorkan diri, nyerahkan diri ke kantor polisi.
Dia bilang, tangkap saya. Tadi pagi saya mencuri, saya mengaku. Agar supaya di penjara enak. Makan jamin 3 kali. Kalau mau makan aman, dikasih makan 3 kali. Gak usah korek-korek sampah apa ya. Nah saudara, orang punya harapan. Dia juga punya harapan? Enggak. Dia punya keinginan. Itu bedanya. Nah bangsa Israel, saya akan bawa saudara lihat. Ketika Musa bawa mereka keluar, lewatin Laut Teberau, terbuka nih laut. Mereka ngalamin kedahsyatan. Itu namanya Ocean Aquarium. Wah itu besar sekali itu. Mereka lewatin itu. Mereka lihat bagaimana kereta kuda gagah perkasanya Firaun itu dikubur di dalam air. Mereka mengalami kebesaran, kedahsyatan, kemahabesarannya Tuhan. Sampai di padang gurun, within 1 week, dalam waktu tempoh 1 minggu, mereka dibawa ke satu namanya padang gurun. Nah, jadi di padang gurun itu namanya padang gurun Syur. Hanya 3 hari mereka keluar daripada Laut Merah. Mereka melihat kebesaran Tuhan. Mereka sampai di tepi namanya mata air Marah. Kita tahu itu adalah airnya pahit. Firman Tuhan katakan mereka menggerutu, mereka marah, mereka itu murka kepada pemimpinnya. Mereka udah bilang, lebih baik daripada kita minum mati di padang gurun kehausan, lebih baik kita mati di sana. Itu cerita yang itu berulang-ulang sampai mereka di tepi tanah Kanaan. Keluaran 15 ayat 22 sampai 26, saya gak bacakan sampai 27. Ya, itu adalah firman-Nya. Saudara, kita tahu itu berulang. Saya katakan bangsa Israel, mereka kehilangan namanya hope kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan. Orang yang kehilangan pengharapan adalah orang yang kehilangan jati diri. Dia hidup padahal dia tidak hidup. Orang percaya kehilangan pengharapan kepada Tuhan, maka sama dengan orang itu suam-suam kuku dan dimuntahkan. Di kitab Wahyu katakan Daud mempunyai sebuah pengharapan yang begitu mulia. Kita belajar. Daud berkata, Tuhan, aku ingin walk with God. Dia berjalan bersama Tuhan. Harapannya satu. Yang kedua, jangan Tuhan tinggalkan hidupku. Jangan Tuhan ambil rohnya itu daripadaku. Di Mazmur 25 ayat 4. Itu membuktikan Daud dalam keadaan situasi apapun juga. Beritahukanlah Tuhan, ya Daud katakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarilah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah saudara, Daud tahu dari mana dia diambil. Dari mana dia dipilih Tuhan. Dari mana start dia disayangi oleh Tuhan. Dia orang yang tahu diri. Dan terus matanya terpandang kepada sebuah pengharapan di dalam Allah Yahweh. Bapak Ibu yang saya kasihi, Daud juga sadar bahwa setiap kali berperang, dia mengakui bahwa peperangan ini karena Tuhan yang berperang demi aku. Tuhan yang memberikan aku kemenangan yang gilang gemilang. Bapak Ibu yang saya kasihi, hari ini saya mau katakan, mari seperti Daud, dia berkata dalam Mazmur 51 ayat 11. Ada Mazmur 51 ayat 13 di terjemahan lain. Ya Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ini yang luar biasa. Pengharapan Daud hanya itu. Dia mau nempel hidupnya sama Tuhan. Dia mau melekatkan semua aspek hidupnya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab kalau Daud dikasih kecapi, sekalipun kecapi Daud itu kita tahu kecapi kecil bunyinya tidak nyaring. Ada gitar kecil, kalau gitar kecil bunyinya pasti gak enak. Tereng teng 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 teng. Kalau gitar yang gede, cereng cereng cereng. Gitar listrik tambah garing, ya kan? Ini gitar kecil, ini kecapi cilik, tak 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 tak, gak nyaring, ya suaranya. Nah saudara dikasih Tuhan, saya mau beritahukan. Tapi Daud punya sebuah kegairahan. Dia memetik di keluar dari hati. Oleh sebab itu Daud mengubah banyak namanya mazmur-mazmur. Saya percaya itu inspirasi-inspirasi dari surga turun. Saya ingat
Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Dia katakan, masa-masa ketika saya banyak mengubah lagu, saya sebenarnya ambil sebuah gitar, saya lihat lagu itu di dinding, itu lewat aja. Dia nyanyi, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Saya tahu waktu dia jelasin lagu ini, dia bilang aku lihat di dinding, itu lagu lewat. Sampai Tuhan berikan lagu demi lagu. Setelah itu dia pilih rekaman, perusahaan rekaman. Tuhan katakan, cari dapur rekaman yang sederhana, bukan Maranatha, bukan yang Solideo atau apa, bukan itu, tapi yang sederhana. Dia cari itu dapur rekaman di Jakarta, masukkan. Dia bilang, saudara, kalau engkau dekat sama Tuhan, ada pujian baru keluar. It's not matter, tidak peduli engkau suaramu fals atau apa. Kalau kamu dekat sama Tuhan, ada nyanyian baru, ada mazmur baru, ada pengagungan baru. Itu inspirasi dari Tuhan turun. Lagu-lagu yang kita nyanyikan sebenarnya, orang ke surga itu sering dengar, loh ini aku pernah nyanyi di bumi, padahal itu di surga. Dan ketika ada orang yang ke surga ataupun melihat mimpi, itu adalah lagu-lagu itu di bumi gak pernah dengar. Tahu-tahu 2 tahun kemudian mereka dengar pujian ini, karena Tuhan menginspirasi kepada seorang. Saya katakan itulah Daud. Dia mengubah Mazmur yang paling indah dia mengubah. Itu adalah ketika Daud ada di gua Adulam, antara hidup dan bayang-bayang maut, antara hidup dan kematian. Di gua Adulam itu dia mengubah Mazmur yang begitu indah. Kenapa? Karena Daud punya sebuah hope, sebuah pengharapan yang dia taruh kepada Tuhan. Pengharapannya apa? Apapun terjadi, yang penting Tuhan tidak ambil rohnya dari hidupku. Yang penting hidupku dari pagi sampai malam ada punya sebuah kegairahan cinta Tuhan. Saudara, saya balik. Apakah Tuhan punya pengharapan kepada hidup saudara saya? Tadi kita declare begitu banyak. Kita lihat Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Inilah sebuah kerinduan, harapan Bapa yang mempunyai alam semesta, yang menciptakan engkau dan saya. Yesus katakan, akulah pokok anggur yang benar. Kalau engkau dan saya cangkok di dalam Yesus, hidup kita menempel kepada Yesus. Yesus yang sudah jadi firman. Dan Bapakulah pengusahanya, yang mempunyai kehidupanmu dan kehidupanku. Itu adalah Bapa di surga. Apa yang menjadi harapan Bapa? Setiap engkau dan saya menjadi ranting-rantingnya Dia, itu harus berbuah, supaya ia lebih banyak berbuah. Bapa di surga punya sebuah harapan. Yesus Kristus punya sebuah harapan, agar engkau dan saya menjadi siswa-siswa murid-muridnya, menunaikan, menjalankan amanat agungnya, yaitu jiwa-jiwa. Oke, ayat ke-8, Yohanes 15 ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu dalam arti Bapakku dipermuliakan, Bapakku diagungkan, Bapakku disenangkan, Bapakku disukakan, ya Bapak kita di surga. Yaitu jika engkau dan saya berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Engkau dan saya menyukakan hati Bapa di surga, dan kita juga menjadi murid-murid daripada Yesus yang setia. Saudari kasih Tuhan, kerinduan Bapa itu berbuah lebat dalam hidupmu dan hidupku. Buah yang kedua itu di Galatia 5:22, itu tentang buah karunia, buah roh. 1 roh 9 rasa katanya, ya dong, 9 ini. Oke, saya tidak baca itu. Yang kedua, ada kerinduan Bapa di surga, yaitu 1 Petrus 2 ayat 9. Saudara saya menjadi saksi Kristus, menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib.
Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan, menjadi saksi Kristus, menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidupmu dan hidupku. Oke, itu harapan Bapak dalam hidup anak-anaknya. Nah, sekarang apa yang menjadi pengharapan saudara dan saya? Masing-masing punya. Tapi secara general, saya dengan cepat katakan ada 5 poin. Itu menjadi sebuah patokan saja. It's a specific, kita banyak harapannya di hadapan Tuhan. Tadi kita tulis surat, kertas, kita bawa di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi harapan kita? Ada orang berkata, bila mana malam ini sewaktu-waktu Yesus muncul dalam mimpi ketemu engkau, atau secara natural Yesus nampak kelihatan, ataupun engkau dengar suara yang audible, engkau dengar, Tuhan katakan, nak, anakku, sobatku, apa yang engkau inginkan daripadaku? Ya, Tuhan tanya, apa yang menjadi harapanmu? Saya katakan yang pertama, kita tahu Daud, kita butuh namanya keteladanan. Marilah hidup meneladani Daud yang terus maju berjalan bersama Tuhan dan mengejar perkenanan hati Bapa. Kita nyanyi, perkenananmu itu yang ku rindu. Nah, perkenanan. Kalau engkau dan saya dapat perkenanan Tuhan, percayalah, apa yang tidak dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah dilihat dengan telinga, apa yang tidak pernah di dalam hati, semuanya all the best, all of the best, Bapa akan sediakan buat engkau dan saya. Amin. Udah deh, kita klaim apa namanya, jaminan pengangkatan. Saya doa sederhana, Tuhan berikan aku jaminan untuk bisa hidup berkenan di hatimu. Kalau engkau dan saya berkenan di hati Tuhan, Tuhan bawa nggak? Saya mau tanya, bawa nggak? Oke, saya akan lanjut tadi ya. Yang kedua, pengharapan itu harus dikerjakan. Harus dikerjakan, harus dikelola, ya kan? Oke, yang kedua, pengharapan kita bisa menyelesaikan destiny. Harapan kita ya, harapan saya lah ya, yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Setiap orang punya panggilan, panggilan khusus, masing-masing punya. Oke, yang ketiga, jaminan keselamatan dan jaminan pengangkatan. Ya, itu otomatis ya kalau kita ikutin. Nah, Roma 8 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Tadi kan kita baca Roma 8 ayat 24-25. Ini 19 sampai 23. Itu bicara tentang kita berperkara, kita berharap. Ayat 21, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang dan seterusnya, itu berbicara dengan pengangkatan. Ayat 23, dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Ya, karunia sulung, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Oke, itu bicara mengenai pengangkatan. Yang keempat, harapan kita apa? Jadilah pelaksana firman Tuhan dengan kuat. Banyak orang dengar firman aja ngantuk-ngantuk, baca firman aja ketiduran, belum lagi menjadi pelaksana. Tapi kita harus next step, jadi pelaksana, ngerti firman dengan jelas, dan jiwain firman itu, hidup di dalam firman-Nya, dan menjalani firman itu adalah melaksanakan firman Tuhan dengan kuat. Yang kelima, menjadi bejananya yang diurapi, yang dipakai Tuhan selama kita masih diberikan kandungan hidup. Hidup ini katanya adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus
jadi berkat. Kita nyanyi nanti. Saudara, seterusnya. Ya, ada 5 poin. Saya percaya saudara mungkin banyak sekali poin. Tapi cari satu main poinmu apa. Kalau saya tahu Dr. Gigi Yusa Cipto, seorang almarhum, dia pokoknya aku berserah, gelinding wai, gelinding wai. Pokoknya aku ikut aja Tuhan. Itu sama dengan Daud. Aku gak tahu, pokoknya hari ini aku jadi armor bearer. Waduh, diangkat jadi orang angkat senjata, angkat mahkota, angkat tongkatnya raja. Tapi besok jadi buronan. Pokoknya wes belok ikut Tuhan aja. Apa maunya Tuhan? Pokoknya ikut Tuhan. Apapun dia tanya, Tuhan tunjukkanlah jalan-jalanmu kepadaku. Hendakkah aku ke kiri? Hendakkah aku ke kanan? Dia terus nanya Tuhan, seperti seorang anak apa-apa nanya ke ayah, ke papanya, ke ayahnya, ke bapaknya. Nah saudara, oke. Next, jangan sampai kehilangan harapan pada Tuhan. Pengharapan itu seperti sebuah ladang, sebuah tegal yang kita garap, kita pupukin, kita siramin, kita jagain, dan kita harus nanti dengan tekun. Keluarnya semai, itu benih, keluarlah semai, terus bertumbuh, dan terus dia bertumbuh. Kalau durian itu butuh di atas 3 tahun baru berbuah. Kelengkeng juga. Kalau cabai, pohon cabai itu hanya hitung mingguan sudah berbuah. Tapi harganya langit dan bumi berbeda. Sebuah pengharapan butuh sebuah penantian. Butuh sebuah ketekunan. Butuh sebuah disirami dengan iman. Disirami dengan namanya kerja keras. Yaitu engkau pray and wait, pray and wait. Terus berdoa dan nanti berdoa dan nanti. Jangan berhenti. Oke, Roma 12 ayat 11. Di video torrent ada, keluarkan ayatnya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan lainilah Tuhan ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunan dalam doa. Itu adalah orang yang mengerjakan pengharapan. Itu di dalam Tuhan. Orang dunia tahu. Mereka kejar itu. Apalagi mereka yang gak pernah sekolah formal. Mereka otodidak. Itu mereka belajar siang dan malam menjadi sebuah hobi. Terus mereka belajar. Terus mereka menyiram, memupuk. Terus mereka bertambah. Kalau engkau dan saya hari ini kehilangan pengharapan. Saya gak bicara mimpi. Engkau kehilangan jiwa dan raga. Tuhan ingin setiap hari kita ada fresh. Kadang-kadang saya pikir, wah ini hamba Tuhan itu kalau ngomong 1 minggu 3 kali khotbah fresh semua itu. Oh no, ada aja topiknya. Bisa bicara apa? Dia punya kegairahan cinta sama Tuhan. Ada yang baru terus, pujiannya baru, khotbahnya baru, materinya baru. Kenapa? Itu karena Tuhan kita, Dia is a great creator. Dia itu pencipta kita. Roma 5 ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi hidup kita itu seperti sebuah tegal, sebuah ladang. Pengharapan itu harus kita garap. Itu pengharapanmu itu, saudara saya, harus kita garap. Harus kita terus pupuk. Terus dengan firman Tuhan, angkat terus berbentuk hidup kita. Saudara, ada satu firman bagus. Ibrani 6 ayat 19 dan 20a. Ada nggak di video turun ini? Nah, kenapa tidak ketik? Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau. S-A-U-H. Itu saya periksa, sau itu apa? Ada sesuatu alat yang berat. Itu namanya jangkar. Pengharapan itu adalah jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir 20a, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Saudara saya diibaratkan adalah sebuah perahu, sebuah bahtera
Di dalam ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada persoalan, ada aspek hidup, ekonomi, segala macam. Tuhan katakan, mari saudara, yang pertama undang Yesus dulu masuk. Oke? Kedua, engkau harus dalam keadaan itu, engkau diberikan namanya jangkar. Cerai. Apa itu jangkar? Itu adalah firman Tuhan. Itu adalah tonggak, itu pilar yang membuat jangkar itu, buat perahu itu mungkin dia goyang. Badai datang meniup, perahu itu goyang. Tetapi ada Yesus juru selamat yang terus meneduhkan. Dan ada firman kebenaran. Itu menjadi jangkar, engkau tetap kokoh berdiri. Hari-hari ini kita hadapin pandemi. Saudara saya mungkin hadapin berbagai terpaan, persoalan, tekanan hidup yang kita alami itu. Tapi ketahuilah, kalau engkau dan saya terus ada namanya jangkar, yaitu pengharapan kita di dalam Tuhan, yaitu firman Tuhan, yaitu hati percaya yang kokoh, maka percaya kita akan lewat dan badai ini berlalu. Maka kita angkat jangkar ini, kita akan berlabuh lebih jauh sampai tempat tujuan kita. Oke, satu lagi, penggenapan pengharapan itu butuh namanya menantikan dengan iman. Roma 4 ayat 18. Ada lagi firman ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya di usia 99 tahun bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu nanti. Tapi yakin, percaya, masa depan dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Nah, jadikanlah firman Tuhan itu, janji Tuhan itu sebagai sebuah jangkar. Dia tetap pegang itu. Usianya sudah rentah, udah kelihatannya tidak mungkin, tetapi dia tidak lihat apa yang tidak mungkin. Ayat 19 katakan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Saya tadi bilang 99 ya. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kok gak dipindah ke ini ya, ke firman ya? Kan Alkitab ada dua komputer kan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena tidak percayaan. Malah dia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Karena saya lihat tidak ada yang buka firman. Buka laptop saya juga bisa. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Tadi Roma 4 ya, Roma 4 sekarang ayat 21. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Tuhan janjikan. Ayat 22. Karena itu hal ini diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Saudara, mari kita belajar. Hari ini engkau dengar firman, dengar dengan baik, dan selama perjalanan hidupmu jangan goyah. Pengharapan tetap taruh firman, tetap taruh di janji Tuhan, tetap taruh janji Tuhan, tetap kembali ke janji Tuhan, tetap kembali janji Tuhan. Maka engkau kokoh berdiri, sekalipun tidak punya dasar. Engkau menjadi pembesar suatu hari, engkau menjadi orang sukses, menjadi bisnismen yang terbaik, menjadi apa? Tidak mungkin dan berdunia kata tidak mungkin. Engkau katakan bagi Tuhan tidak ada perkara yang tidak mungkin. Maka kokoh, ada sangkar, ada jangkar, ada sau itu. Saya percaya hidup kita akan berbeda. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Taruhlah keyakinan kita yang kokoh itu, pengharapan kita di dalam Papa kita di surga. Oke, saya ini sekarang senang panggil Papa ya. Ibrani 10:23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan. Loh, pengharapan itu kenapa harus diakui? Ya, saudara kita juga katakan, terus perkatakan pengharapan itu kan firman Tuhan. Perkatakan, ya dong. Sebab kenapa? Sebab Tuhan yang menjanjikannya setia. Ini bicara janji Tuhan. Ayo perkatakan, ngakui terus itu. Saudara, ini yang saya mau sampaikan, pengharapan ini penting. Karena waktu saya akan cut di sini.
Saya akan cerita kemarin malam sebelum tidur. Saya dapat sebuah kesaksian itu indah. Kesaksian lama sebenarnya. Saya pendengar sebuah lagu. Johnny, Johnny, please don't cry. You forget me by and by. Pernah ya? Kalau zaman orde lama, ya yang usia udah 60 up, udah ke atas, ya mungkin pernah dengar yang 50 up, mungkin pernah dengar ya waktu kecil gitu ya, no? Jadi ini lagu ini, yang Johnny ini laki atau perempuan ya? Perempuan. Wanita. Kasih lihat gambar. Loh, udah keluarin gambarnya. Ya, ini Johnny. Johnny ini lahir 15 Oktober 1949. Pada usia 18 tahun, seorang anak remaja, putri remaja itu dia lompat indah. Waduh, dia lompat di tebing, cepret ke laut. Rupanya itu batu cadas dan dangkal. Dihantam, patah tulangnya semua di belakang punggung ini patah. Cepret, patah dan lumpuh. Ini lumpuh. Itulah orangnya. Saudara, Johnny lahir di Baltimore, Maryland, Amerika. Ia tumbuh sebagai remaja yang sangat ceria. Gak pernah bisa diam. Waduh, ini. Ketika lumpuh, sempat 2 tahun dia masuk ke rumah sakit rehabilitasi. Udah gak bisa sembuh, hancur belakangnya. Itu tahun-tahun 60-an tidak ada namanya bedah tulang segala macam, belum canggih lah itu. 30 Juli 1967 dia kecelakaan itu. 2 tahun dia rehabilitasi. Dia sempat beberapa kali mau bunuh diri. Sempat di lembah paling kelam. Sampai satu hari dia dengar Injil. Dia dengar doanya orang datang kepada hidupnya. Secerca cahaya masuk. Dia katakan, really I'm a hopeless. Saya udah gak ada. Saya hidup ini hanya song-songan kemah yang rusak. Buat apa aku hidup lagi? Berkali-kali dia mau bunuh diri. Tapi ketika kebenaran cahaya itu masuk dalam hidupnya, itu membuat dia, she has a hope in God. Saudari kasih Tuhan, kita ketahui bahwa dia menjadi seorang penyiar radio yang sangat handal pada zamannya. Penyanyi yang cukup bagus, karena lirik-lirik lagunya bagus sekali. Dia menjadi seorang pelukis, pakai mulutnya dia lukis, pakai mulutnya. Dia seorang penulis buku, 40 buku yang laris sekali pada zamannya. Sampai hari ini mau cari, masih ada di YouTube. Saya lihat YouTube, kok masih ada. Saudara, di Google ya, masih ada di Google. Padahal kita tahu, semuanya nggak berfungsi tubuhnya, nggak bisa gerakkan tubuhnya. Dia tulis pakai mulut. Dia mendirikan yayasan Johnny and Friends. Dan yayasan ini sangat menjadi berkat, dapat duit banyak sekali untuk membantu para kaum cacat, namanya kaum apa itu ya, disabled. Itu memberikan mereka pengharapan kembali, membangkitkan semangat mereka. Dan orang-orang binaan dia itu banyak menjadi orang-orang yang sangat-sangat mau inspirasi dunia ini. Nah, saudari kasih Tuhan, ada sebuah kalimat yang sangat bagus. Dia katakan, always remember. Ini oke ya. You cannot live on yesterday grace. Kita tidak akan hidup dengan mengandalkan anugerah Tuhan yang kemarin. Anugerah Tuhan itu adalah day by day. Itu ibarat kalau saya, itu adalah mana dari Tuhan turun dalam hidupku. Itu dari hari lepas hari. Hari ini kita gak bisa, oh kemarin saya sudah kenyang makan mananya Tuhan, aku hari ini pray. Maka kerohanianmu akan kering, -1. Besok kamu tidak makan lagi rohani, tidak duduk bersama Tuhan, maka -2. Lama-lama garing rohani kita. Kalau engkau dan saya tiap hari makan terus, terima grace of Lord from day by day,
He renew your mind, He renew your soul, maka engkau dan saya terus menjadi baru, menjadi orang yang bergairah. Saudara, ada sebuah doanya Johnny sangat terkenal. Oke, ditampilkan. God, I don't have the will. May I borrow your will? Dia bilang, Tuhan, aku tidak punya namanya kehendak. Kehendakku loh, aku mau ngapain, aku dicacat, gak punya. Tujuan hidup gak ada. Tapi boleh gak aku pinjam tujuan kehendak daripada engkau? God, I don't have strength. Aku gak mampu, aku tidak berdaya. May I borrow your strength? Boleh gak aku pinjam kekuatanmu, urapanmu, kemampuanmu? God, I don't have resources. Aku gak punya, tangan aja gak bisa. Resources mana? Mulut ya. Mulut ya. I borrow your resources. Itu inspirasi, yaitu Tuhan berikan dia hikmat dari surga. And grace upon grace comes to me. Sehingga Tuhan berikan anugerah demi anugerah demi anugerah, penuhi hidupku. And here I am. Inilah aku Tuhan. Urapi aku, utuslah aku, selamatkanlah bangsa Indonesia. Amin. Nah saudara, ini hope. Saya mau berdoa belajar. Saya tulis doa ini begini. Tuhan Yesus, kalau Johnny mau pinjam daripadamu tujuan kehendak, kalau Johnny saja mau pinjam kekuatan, sumber daya, agar sampai anugerah Tuhan terus dari hari ke hari terus mengalir dalam hidupku. Please Tuhan, saya kemarin malam tulis, saya mau minta, bila perlu investasikan seluruh hidupku, istriku Elizabeth, bahkan kedua anakku, sampai seluruh sel-sel kehidupan keluarga kami dipenuhi oleh the grace of love. Your covenant, perkenanan Tuhan. I really love you so much. Bahwa keluarga kami alami kepenuhan rohmu, alami kemurahanmu, alami kebajikanmu, alami Tuhan akan hatimu. Itulah saya ada di sini. Amin, amin, amin. Saya lihat jam 12.30 pagi. Saya rindu saudara, bawa hidupmu di hadapan Tuhan. Hari ini engkau masih kecewa. Mungkin hari ini engkau menggerutu kepada orang tuamu, kepada papamu, mamamu. Engkau jadi anak muda harus tahu dirimu. Mengapa kau lahir di keluarga itu? Engkau jangan lihat keadaan keluargamu. Orang keluarga kaya pun banyak anak-anaknya bunuh diri. Hari ini ngerti, what is the hope from God? What is the destiny from God upon you and me? Kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa. Dunia kehilangan pengharapan, sehingga terjadi kacau balau, terjadi kerusuhan, terjadi pertengkaran, terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, baik yang di luar gereja maupun bagi orang percaya. Ajar kami apa itu namanya hope, apa yang menjadi pengharapan dari Bapa kepada setiap kami. Taruhkan Tuhan roh pengertian, bukakan Tuhan. Sebagaimana seorang Johnny yang tidak punya pengharapan dengan usia 18 tahun di tahun 1967. Selama 2 tahun dia tidak bergerak, tidak ada kemajuan. Tapi ketika ada secercah hope, secercah pengharapan, sinar pengharapan dari surga masuk dalam hidupnya. Ketika Tuhan menjamah hidupnya, ketika Tuhan memeluk dia, Tuhan katakan, my grace upon you, oh my daughter. Dalam sebuah buku, Johnny bercerita, ketika jendela terbuka di sebuah pagi hari, dia melihat kupu-kupu berterbangan masuk dalam ruangannya. Dia dengar suara sepoi-sepoi. Katakan, my daughter, I will give you the beautiful all of the world.
Semua yang indah dari dunia ini aku berikan kepada Engkau. Mari bersukacita, bergairah dalam hatimu, menatap hari esokmu bersama dengan aku, karena aku yang menyediakan hari esok. Sekalipun dia berdoa, Tuhan tidak pernah menyembuhkan dia. Bukan Tuhan tidak mampu, bukan Tuhan tidak mau, tapi Tuhan katakan, setiap jatah, setiap keadaan yang Tuhan taruh dalam hidupmu dan hidupku, itu yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami, ajar kami. Kami jauh daripada apa yang Tuhan harapkan dan rindukan buat hidup kami. Kami tidak mau punya sebuah pengharapan sebagaimana pengharapan orang dunia, tapi pengharapan kami mau taruh di dalam kerinduan hati Bapa. Kami mau kerjakan dengan tekun, dengan terus mengisi, menapaki seperti tangga, dari iman kepada iman, dari sebuah kemuliaan kepada kemuliaan, dengan firman, keyakinan, percaya. Sekali kami percaya, tidak akan tergoyah oleh dogma, doktrin apapun di dunia ini. Terima kasih Bapak, hamba-Mu sampai di sini. Tuhan berkati siapapun yang menonton siaran ini, dimanapun mereka berada, dalam maupun luar negeri, antar pulau dimanapun juga. Tuhan berkati mereka. Bila ada yang nonton live streaming ini, record video ini, mereka sedang dan putus pengharapan. Hari-hari ini mereka membunuh diri. Tuhan, Engkau sendiri akan menyinari mereka dengan secercah sinar harapan-Mu kepada mereka. Di dalam Kristus mereka menjadi besar. Di dalam Kristus mereka ada pengharapan. Di dalam Kristus mereka masih akan bisa menjadi orang diangkat di atas segala bangsa. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau urapi setiap kami. Hamba-Mu berhenti sampai di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.